Saya Rizka Septianingtyas. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang B. Pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, konsep manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Adalah tugas manajemen SDM untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Dengan demikian, kita mengelompokkan tugas MSDM atas 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi operasional, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Fungsi ketiga adalah kedudukan MSDM dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Yang kedua, pengembangan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor terpenting pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, apalagi dalam sebuah manajemen, karena menurut Bukhari Zainun, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang, seyogyanya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas adalah SDM strategis yang memberikan nilai tambah add value sebagai tolok ukur keberhasilan bisnis. Kemampuan SDM ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya strategis bisnis adalah mendapat add value yang maksudnya dapat mengoptimalkan competitive advantage. Adanya SDM expertise, manajemen strategis, dan SDM yang handal yang menyumbangkan dalam menghasilkan add value tersebut merupakan add value perusahaan. Value add adalah SDM strategis yang sangat berharga bagi sebuah organisasi yang dijaga. Siagian mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa ada 7 manfaat dari adanya pengembangan SDM, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatnya semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen. 6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, penyelesaian konflik fungsional. Sedangkan Shimamura mengatakan di dalam konsep SDM terdapat juga filosofi, yaitu yang A. Pegawai atau karyawan dipandang sebagai investasi. Jika dikelola dengan perencanaan yang baik, akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar.
Yang B, manajer membuat berbagai kebijakan, program, dan praktik yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan karyawan. Yang C, manajemen menciptakan lingkungan kerja yang di dalamnya para pegawai didorong untuk menggunakan keahlian serta kemampuan semaksimal mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh breakthrough.